Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan selanjutnya mari kita baca surat Al-Waqi'ah. Masih nyari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa khulqin ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha' waja'alnahunna abkara urban wa turaba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الجنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم ومالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم فتفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang disaksikan, sholat subuh yang membawa keberkahan, sholat subuh yang dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh yang di dalam jaminan Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berhak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh berjamaah di masjid sama dengan sholat semalam suntuk. Sholat subuh yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh berjamaah yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh yang hanya orang-orang munafik yang mengingkarinya. Karena sholat subuh inilah orang-orang mukmin berkumpul. Kalau Anda ingin melihat orang-orang mukmin, lihatlah sholat subuhnya.
Kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah sholat hari rayanya. Karena itu Bapak dan saudara sekalian, sholat subuh yang diawali dari 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh saja seperti itu, apalagi sholat subuhnya. Golda Meir itu pemimpin pertama Zionis Israel. Dia mengatakan, selagi umat Islam sholat jamaah subuhnya tidak sama dengan sholat jamaah Jumatnya, jangan harap kalian umat Islam bisa mengalahkan kami. Golda Meir tahu. Jadi Golda Meir waktu seorang perempuan, dia tahu persis akan nubuah dari Nabi SAW. Jadi sholat subuh berjamaah itu akan mendatangkan kemenangan. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin pasukan Islam yang memenangkan dalam perang salib, saya mau tanya, perang salib itu berapa tahun? Bu, perang salib itu berapa tahun? Perang salib itu antara kaum muslimin dengan orang namanya aja salib, dengan orang Kristen. Berapa tahun? Dibantu bapaknya berapa tahun? Karena ibu-ibu biasa membaca WA daripada membaca sejarah. Iya Bu, sering mana membaca sejarah sama membaca WA? Ya diakui saja. Berapa tahun Mbak perang salib? Kok nggak ada yang tahu? 200 tahun, 2 abad. Ya, itu perang salib. Bahkan ada yang mengatakan sampai hari ini perang salib itu terjadi. Ya, ketika Panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menggerakkan kaum muslimin untuk perang salib atau pasukan untuk melawan orang-orang Romawi, maka beliau melihat, ya kobarkan semangat untuk sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah di beberapa masjid. Setelah beliau mengetahui di negeri Palestina itu masjid-masjid sudah penuh setiap sholat subuhnya, maka dia gerakkan untuk melakukan peperangan pada saat itu dan memperoleh kemenangan. Ya, jadi sholat subuh berjamaah itu akan mendatangkan kemenangan. Sholat subuh berjamaah itu akan mendatangkan keberkahan. Sholat subuh berjamaah itu akan mendatangkan kemuliaan. Ya, kira-kira panjenengan sholat subuh di sini ada yang dari Gedung Asem, ada yang dari jauh gitu ya. Apakah di tempatnya juga seperti ini? Apakah di tempat tinggal panjenengan juga setiap kali subuh juga sholat subuh berjamaah? Alhamdulillah ya. Jadi yang dari Nringu, dari mana-mana, jangan lepaskan sholat subuh berjamaah. Karena sebenarnya sholat berjamaah 5 waktu itu kuncinya di sholat subuh. Kalau panjenengan biasa istiqomah sholat subuh berjamaah, insya Allah sholat 5 waktu itu biasa. Insya Allah sholat 5 waktu itu ringan. Jadi kenapa sholat duhurnya kok susah? Kenapa sholat isyanya kok susah berjamaah? Kenapa sholat maghribnya kok susah berjamaah? Karena tidak pernah sholat subuh berjamaah. Saya biasa Pak sholat subuh berjamaah. Jam berapa? 5:30. Ya, bukan itu. Makanya Bapak, Ibu dan saudara sekalian, orang-orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah biasanya nggak lepas sholat malam dengan sholat subuh. Siapa yang biasa sholat malam? Siapa yang biasa sholat malam, insya Allah sholat subuhnya mesti berjamaah. Jadi kalau sholat malam dia istiqomah, pasti sholat subuhnya berjamaah di masjid. Gitu ya. Orang-orang munafik itu takut apa? Dia males sholat isya berjamaah, dia males sholat subuh berjamaah. Itu orang munafik. Nah sekarang panjenengan malas apa enggak? Takut dikatakan ya.
takut dikatakan munafik. Jadi saya nggak males Pak. Wah, bahkan saya yang buka masjid itu saya, bahkan saya yang adzan itu saya, bahkan saya yang qomat, bahkan saya yang imami. Berarti nggak ada jamaahnya. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, materi yang disampaikan kepada kami terkait dengan muhasabah akhir tahun. Saya sebenarnya agak malas ketika berbicara akhir tahun, karena akhir tahun kita itu Dzulhijjah. Ya, akhir tahun kita kan setelah Dzulhijjah Muharram, setelah Muharram, setelah itu Rabiul, setelah Rabiul Awal, setelah Rabiul Akhir, setelah Jumadil Awal, setelah itu Rajab, setelah Rajab, setelah Syaban, Ramadan, setelah Ramadan, Syawal, setelah Syawal, Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah. Siapa yang bisa ngurutkan nanti dapat hadiah dari takmir? Yo. Setelah Agustus, setelah September. Kenapa yang bukan milik jenengan apal di luar kepala, tapi sesuatu yang milik jenengan nggak apal? Padahal itu kalender kita, kalender ibadah. Kapan jenengan bisa melaksanakan ibadah haji? Dzulhijjah. Kapan jenengan bisa puasa wajib? Kapan jenengan bisa melaksanakan puasa Arafah? Nah, begitu. Jadi kalender kita itu kalender ibadah, harus dihafalkan, ya. Kok menang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tapi tidak apa-apa, sudah kadung ya. Kita sudah kadung menggunakan kalender umum, ya. Yang kalender sebenarnya bukan milik kita. Inilah sebuah kemenangan. Dulu Pak, dulu orang itu akrab dengan akad. Dulu itu orang akrab dengan akad. Sekarang generasi milenial sekarang itu akrab dengan, iya, udah hilang itu. Ya. Dulu madrasah, sekolah-sekolah itu kalau libur hari Jumat. Sekarang libur hari, nggak ada hari akad, hari Minggu. Ya. Nah dulu pada zaman dulu itu kalau sudah puasa mesti libur, sebulan penuh itu libur. Sekarang tidak, pelan-pelan digerus, pelan-pelan milik umat Islam digerus. Tapi tidak apa-apa, itulah kenyataannya. Ya, nah tersisa dengan apa kita? Jangan sampai semuanya tergerus, termasuk akidah kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, muhasabah akhir tahun. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri, mengevaluasi diri. Ya, kita lihat dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha meneliti, maha teliti apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu, ayat ini spesifik. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ayat ini sangat-sangat spesial. Ada satu perintah yang diawali dengan bertakwa, kemudian perintah, dan diakhiri dengan bertakwa. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini spesial. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan bertakwa, kemudian perintah, diakhiri dengan takwa, itu ayat yang sangat-sangat penting.
Tidak semua orang bisa melakukan. Makanya ini disebut ayat spesial. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya yang diseru adalah orang yang beriman, karena hanya orang beriman saja yang bisa melaksanakan. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap pribadi mampu menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, melihat dirinya, apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Hari esok itu bisa besok, bisa sepekan lagi, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi. Tapi yang jelas hari esok adalah hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha meneliti apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat diri itu gampang apa susah? Mengevaluasi diri itu angel apa sulit? Sama ya? Sulit apa susah? Banyakan orang melihat orang lain itu gampang, tapi melihat dirinya, dia mengetahui kesalahan orang lain itu gampang, Pak. Tapi mengakui kesalahan sendiri susah. Gajah dipeluk tuh mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Jadi kesalahan temennya kecil tahu, tapi kesalahan dirinya sebesar gunung tidak tahu dia, nggak kelihatan. Jadi kesalahannya Pak Andri kecil tahu nyenengan, tapi kesalahan jenengan yang besar tidak tahu. Ya. Makanya menghisap diri ini penting. Nah, kalau menghisap diri itu penting, apakah harus setahun sekali? Maka direnungkan. Menghisap diri, mengevaluasi diri itu sesuatu yang sangat penting. Apakah harus setahun sekali? Monggo diminum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata mengevaluasi diri, hasibu, hisaplah dirimu, itu kalau mengikuti sahabat itu tiap malam. Nunggu akhir tahun tidak akan mungkin, terlalu banyak yang dihisap. Biasanya kalau akhir tahun itu perusahaan, biasanya kalau akhir tahun itu institusi, ormas, partai. Akhir tahun, kita bukan partai kok, kita bukan ormas, kita bukan perusahaan, kita ini diri sendiri. Maka para sahabat itu mengevaluasi dirinya itu setiap malam menjelang tidur. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, menjelang tidur dia hisap dirinya. Ya Allah, habis subuh saya kok melakukan kemaksiatan. Ampuni diriku ya Allah. Sehari ini aku melakukan kebajikan amal soleh. Berikanlah kemampuan untuk bisa meningkatkan amal soleh yang aku lakukan. Seperti itu, Pak. Ya Allah, hari ini saya ngerasani Pak Tri, kok lama nggak ke masjid? Ada Pak Tri tadi ya? Saya kok ngerasani Pak Bayu dok. Jadi hari ini jam sekian, dicatat Pak. Makanya ada buku harian, itu nanti dikoreksi menjelang tidur. Kalau dia melaksanakan kebajikan, mohon kepada Allah untuk diterima kebajikan itu, dan mohon kepada Allah besok diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan lebih dari itu. Kalau ada kesalahan, kita langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itulah hisab. Nah sekarang andai kata
Setahun kira-kira inget nggak? Inget nggak jenengan ngerasani saya? Padahal kelak di yaumil qiyamah ada orang yang bangkrut karena dia ngerasani saudaranya, dia membuli saudaranya, dia menghibah saudaranya, dia memfitnah saudaranya. Karena menghisapnya setahun lupa. Padahal setiap hari dia ngerasani orang. Tapi coba kalau dihisap menjelang tidur, besok dia tahu, ngapunten nggih Pak, saya ngerasani jenengan kemarin. Karo sapa ngerasani? Karo Pak Andri. Sing dirasani Andri, sing ngerasani Andri. Kan ada dua Andri di sini. Minta maaf langsung. Karena kita nggak biasa kayak begitu, setahun sekali lupa. Makanya ayo menghisap diri ini penting. Menghisap diri tiap saat, setiap waktu. Karena itu Umar bin Khattab dengan kata-kata yang sangat fenomenal yang selalu kita ingat, hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah. Para sahabat biasa melakukan itu. Hasibu, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, siapa yang mampu menghisap dirinya, dia akan selamat. Siapa yang bisa mengevaluasi dirinya, siapa yang bisa mengintrospeksi dirinya, dia akan selamat. Selamat lahiriannya, selamat jasmaninya, selamat batinnya. Menghisap diri, ya. Selamat dunia dan akhiratnya. Karena kita nggak biasa melakukan ini, maka kita tidak tahu seberapa kesalahan kita, seberapa dosa yang kita lakukan. Orang-orang, mohon maaf, perusahaan yang dia bisa mengevaluasi kinerjanya, dia akan berangkat untuk tahun depannya dengan lebih baik. Yang tidak pernah mengevaluasi ormas, organisasi, yang dia tidak pernah mengevaluasi kinerjanya, dia stagnan, mandek. Dan ini jangan harap pribadi-pribadi kita akan menjadi manusia stagnan, akan menjadi manusia biasa-biasa, tidak kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita ingin berkualitas di hadapan Allah, ayo kita hisap diri kita sebelum kita dihisap di yaumil qiyamah. Baik, kita lihat dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ini hisab yang pertama. Bahwa diri kita ini, jasad kita ini akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, surat apa itu? Surat apa itu? Surat kok jawabnya kok rontok wedi rek? Gak hafal berarti ya. Oh, sudah biasa dibaca setiap malam Jumat. Nah, kan begitu. Siapa yang jawab keras tadi? Kasih pahala, kasih hadiah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat nanti mulut jenengan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya yang bicara. Wa tashhadu arjulum, dan kakinya menjadi saksi. Oh, berarti sungguh jasad kita ini akan menjadi saksi terhadap kinerja kita. Ya Allah, hari ini tadi saya menandatangani apa? Menandatangani sesuatu yang tidak benar, ya Allah. Tanganku nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Syuhada, hari Senin kamu menandatangani kwitansi. Nah, kosongan, ya. Kamu markup semuanya, kamu tanda tangani. Kamu tolak-tolak ke sana kemari takut dilihat temanmu. Kakimu menjadi saksi, ya Allah. Itu Pak. Ya.
Nggak usah orang lain yang menjadi saksi. Boleh jadi orang lain tidak akan mungkin melihat perbuatan kita, tapi diri kita yang akan menjadi saksi. Ingat itu. Kalau kelak kita nggak usah disaksikan orang lain, karena boleh jadi istri jenengan nggak tahu, boleh jadi suami jenengan nggak tahu, tapi diri jenengan akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil insanu ala nafsihi basiroh. Wahai manusia, dirimu itu nanti akan menjadi saksi. Jasadmu itulah nanti yang akan menjadi saksi. Kalau ingat ini Pak, mungkin enggak jenengan melakukan maksiat. Kalau ingat seperti ini, mungkin enggak jenengan bisa berkutik dari perbuatan maksiat. Tidak mungkin. Tapi karena kita enggak tahu, karena kita lalai dari semua itu, akhirnya menjadi saksi. Termasuk bumi yang kita injak ini, termasuk masjid yang kita sujud di dalamnya ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti, bumi itu akan mengabarkan kepada Allah tentang siapa yang ada di atasnya. Masjid ini akan menjadi saksi bahwa saya memberikan tausiah di sini pada hari, jam, dan lain sebagainya. Pada hari kiamat nanti, masjid ini akan menjadi saksi bahwa panjenengan sujud melaksanakan salat, mendengarkan tausiah. Dan akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, ya Allah, saya menjadi saksi bahwa si fulana mendengarkan tausiah tapi dia ngantuk. Maka menjadi saksi. Tapi nggak ada yang ngantuk ini ya, nggak ada. Kenapa? Oh sudah minum. Tapi ingat, bumi di mana jenengan injak itu akan menjadi saksi. Kalau jenengan beramal soleh, bumi itu menjadi saksi. Nanti akan disampaikan sayur mayur, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, akan menjadi saksi. Tanah yang ada di atasnya, tanah yang jenengan injak itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita melakukan maksiat di bumi itu? Akan menjadi saksi semuanya. Itu bumi. Tapi ayat ini menerangkan bahwa kita, jasad kita akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Makanya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Ternyata mulut bicara, semua akan menjadi saksi. Tangan mengambil, semua menjadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Ada orang datang, Pak, ini ada uang, untuk apa? Tolong dibagi-bagikan. Terus sedekah, ya hitung-hitung sedekah, tapi jangan lupa. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Berarti jenengan sering. Seandainya itu jenengan terima, akan menjadi saksi enggak tangan jenengan? Tangan jenengan berbicara enggak kelak? Pasti, karena itu ayat. Kaki jenengan berbicara enggak? Menjadi saksi enggak? Iya. Ya Allah, menjelang tanggal 14 datang ke rumah si fulan memberikan uang sak gebok. Kula jenenge mboten nrimo ya Allah, tapi iman-iman. Gak diterima kok pas butuh duit, diterima kok piye, gitu ya. Kira-kira kalau diterima halal apa haram? Haram apa halam? Nah, ini rusaknya negara itu gara-gara itu, ya. Kok politik, Pak? Enggak, bukan politik ini. Mengingatkan. Ya, penting itu. Baik. Kita lihat lagi dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 18. Lihat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ini menghisap diri ini, ya. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada
perbuatan kita sekecil apapun yang tersembunyi, bisi-bisi, ngerasani, ngomong keras, ya, jangankan itu, lintasan hati kita, Allah tahu nggak? Cek suwe nerek ngaji ku Ustadz, ya, cek suwe ini mari-mari, ngerasani kulo, ngertos nggak Gusti Allah? Tahu. Pancet aja disampaikan. Tahu nggak? Tahu. Ya Allah. Yauma idin tu'raduna la takfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat nanti kamu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terwelo-welo. Sampai mohon maaf Pak, catatan amal itu sepanjang mata memandang. Catatan panjenengan ini loh, catatan harian panjenengan, boleh jadi di hari panjenengan, tulisan harian panjenengan, buku harian panjenengan setebal sekian, tapi catatan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Raqib dan Atid itu sepanjang mata memandang. Hadis sahih itu. Ya Allah. Nanti lihat lagi dalam ayat yang lain. Ya, karena itu di akhirat, di mahsyar itu ada yang namanya hisab. Hisab. Ada yang namanya mizan. Hisab itu dihisab, dihitung, diteliti sedetail-detailnya. Tidak ada yang terlupakan perbuatan panjenengan sekecil apapun. Hari ini istri kita nggak tahu kalau panjenengan dapat gaji disemplit no duitin dengan dompet jenengan. Mas, wingi 5 juta kok saiki mau karek 4,5 juta sing di 500. Ono urunan. Istri kita percaya. Wingi 10 juta kok sekarang karek 8 juta. Kan gaji anaknya kan banyak, 15 jutaan ya. Amin kan? Ya. Kok sekarang kok jadi 10 juta? Gak usah ngomong, didik ngomel, akeh meneng. Biasa kan begitu kan ibu-ibu ya? Loh. Kalau dapat gaji sedikit mesti tanya, kalau banyak mingkem. Nah itu ya. Nah tapi bapak-bapak itu paham. Biasanya 4 juta, iki ono kelebihan 2 juta. Ah, sembatan ini nggak usah ngomong wis. Gusti Allah weruh nggak? Dicatat nggak? Nanti di akhirat terbuka nggak? Terbuka semuanya. Loh, ya apa ini? Tibae biyen niku gak sampean kekno aku, tibae kanggo ngene ya. Lho begitu, Pak. Iya. Makanya sahabat, Pak, nangis, Pak, nangis. Kenapa kamu nangis? Saya takut kesalahan-kesalahanku dibongkar sama Allah, semuanya tahu. Sahabat, Pak, itu. Iya. Makanya nanti di akhirat tidak ada yang tersembunyi. Di dunia boleh tersembunyi, di dunia boleh kong kali kong, di dunia banyak orang berbohong, tapi di akhirat tidak ada. Di dunia bisa jual beli hukum, di akhirat akan terbuka. Ya, makanya kalau ingat itu, Pak, orang nggak mungkin akan main mata. Kalau ingat akhirat nggak mungkin orang akan main mata, nggak mungkin. Ya, hari ini si fulan tidak tahu, nanti di akhirat tahu, terbuka semuanya. Ya, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti di akhirat di mahsyar banyak orang ketika menerima catatan amal, ya, ketika menerima catatan amal dia mengatakan, aduhai, celakanya aku. Hal-hal yang kecil semuanya terungkap. Lihat dalam surat Kahfi, surat yang biasa kita baca hari Jumat. Surat Kahfi ayat
ke-49. Coba dilihat yang membawa HP, coba dibuka surat Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiran wala kabiratan illa aqsaha. Al-ayah. Ya. Wa wudi'al kitab, diletakkan kitab catatan amal itu. Fatarul mujrimina, engkau akan lihat orang-orang berbuat dosa itu musfikina mimma fihi, dia takut akan catatan amalnya itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kemudian dia mengatakan, orang yang berbuat dosa itu dia mengatakan, ya wailatana, celaka kami, ma li hadzal kitab, ya. Di dalam kitab itu kok semuanya tercatat, la yughadiru saghiran wala kabiratan. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar. Illa aqsaha, terungkap semuanya, tercatat semuanya. Loh, coba Pak, ya. Nyenengan ngentit, apa ngentit itu? Yang paling kecil sebelum ngentit hotel, di atasnya ngentit, setelah itu nyolong, di atasnya itu ngerampok, di atasnya itu garong, di atasnya itu korup. Ketahuan nggak Mas Yon jenengan ngotil? Ngotil itu kan kecil Pak, karena bojone medit dompetnya dibuka, karena suaminya medit dompetnya dibuka Pak, cukup sitok, gak kerasa Pak, duwe akeh cukup sitok. Nah, ibu-ibu yang tertawa berarti biasa. Biasa Ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak saya mengambil uang di dompet suami saya? Boleh. Jadi nanti kalau nyenengan ngotil kok ketahuan suaminya, katanya Ustadz juga boleh, ya. Nanti tanya itu suaminya, bener Ustadz? Betul. Jangan gitulah Ustadz, nanti dompet saya diutil terus itu. Iya, boleh, tidak apa-apa. Karena itu sedekah bagi suami kepada istrinya, sedekah, ya. Memberikan nafkah itu sedekah. Nah, biasanya kalau istri dikasih sedekah kan seneng ya, Bu ya. Seneng enggak? Nah, harus saling menyenangkan, ya. Supaya jenengan sering diberi sedekah, supaya sering diberi sedekah harus menyenangkan, ya. Jangan didik merengut, akem bidek, ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu inilah cara kita menghisap diri kita. Cara kita menghisap diri kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada catatan amal yang terbengkelai, yang terabaikan, dan nanti di akhirat tidak ada yang terdolimi. Karena itu dalam sebuah hadis itu dikisahkan, ada orang yang ketika melihat catatan amal itu tadi, ya Allah, tidak ada yang tersembunyi. Dia lupa dia melakukan dosa, tapi nanti di akhirat dia akan tahu, ya. Kalau sudah kayak begini, mungkin nggak kita akan melakukan kesalahan. Mungkin nggak kita akan melakukan kesalahan ketika kita bekerja. Mungkin nggak, boleh jadi atasan jenengan bisa jenengan kibuli. Boleh jadi atasan jenengan bohongi. Boleh, bisa, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Tercatat semuanya. Kenapa kamu kemarin nggak masuk? Saya sakit Pak Bayu. Kok nggak memberikan ada surat dokter? Gimana bisa ke dokter wong saya sakit? Lo pinter jawab itu Pak. Padahal nggak sakit, ketiduran. Ya. Tercatat nggak? Tercatat. Nah, ngerti tercatat kok jadi
lakoni. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu jangan pernah berbuat kesalahan. Kalau ingat ini ya, jangan pernah berbuat kesalahan dan khilafah. Ya. Kalau mengingat ini, orang mesti banyak istighfarnya. Makanya jangan heran kalau para sahabat itu tiap malam itu menghisap dirinya. Karena hisapnya kayak begini. Makanya jangan heran kalau Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum kau dihisap Allah Subhanahu wa taala. Hisapnya Allah itu maha teliti, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Makanya yang ngantuk akan dihisap itu. Apalagi yang tidur. Biasanya yang tidur itu yang dekat dengan tembok. Oh, sudah dikasih kopi, ngantuk kan kebacut itu sudah ya. Ada kopi ya, Pak? Lah iya. Takmir ngasih kopi itu biar jenengan ilmunya masuk. Iya, biar nggak tidur. Baik, karena itu ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa supaya hisapnya kita nanti ringan. Ada Pak, nanti tuh hisap itu njelimet. Ada, hisap itu njelimet berat. Matahari dipendekkan 1,5 mil. Jangan ingat itu. Dan ini sering saya katakan. Nanti di akhirat, di mahsyar, matahari dipendekkan 1,5 mil. Kapan hari? Masih belum musim penghujan. Panasnya bukan main. Iya. Jangan kalau disuguhi air putih apa es, pasti milih es. Karena panas. Malam pakai kipas, pas listrik mati, nggak bisa tidur jenengan. Saking panasnya. Nanti matahari yang sekian juta kilometer saja panas, nanti dipendekkan 1,5 mil. Ya. Sehingga ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang keringat manusia itu sampai selututnya, sampai sepusarnya, sampai sedadanya, sampai semulutnya. Ada yang sampai membenamkan tubuhnya. Ada orang setelah itu dihisap dengan hisap yang lama sekali. Nah, biasanya hisap yang lama itu orang kaya. Kepingin hisap lama atau hisap yang singkat? Makanya jadilah orang miskin. Loh, orang miskin tuh hisapnya ringan. Apa yang dihisap orang miskin? Ya. Gajinya 50 juta dengan gaji 5 juta. Ya, hisapnya lebih banyak mana? 50 juta kan? Jenengan kepingin hisap yang jelimet apa yang ringan? Gaji yang sedikit saja ya. Yang penting barokah. Ya Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita doa yang singkat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, hisaplah hamba dengan hisap yang sangat mudah, yang sangat ringan. Ayo bersama-sama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau panjenengan doa ini, walaupun kekayaan panjenengan banyak, kalau doa panjenengan dijabah sama Allah, diberikan ringan hisapnya. Ya. Bapak Ibu, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Ada 4 perkara yang akan ditanya kelak di yaumil qiyamah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya 4 hal.
an umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Jangan ingat-ingat dari sini ya untuk menutup kajian ini. La tazulu qaudama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'al an arba, sehingga ditanya 4 hal. Pasti. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan umurnya itu? Dihabiskan untuk apa umurnya itu? Ya. Kita tidak tahu, Pak, umur kita. Ada yang umurnya 60 tahun, ada umurnya 70 tahun, ada umurnya 80 tahun, ada umurnya yang 40 tahun. Akan dihisab oleh Allah SWT. Ada orang soleh, umurnya 30 tahun diambil oleh Allah, karena kecintaan Allah kepada hamba ini. Ada yang 40 tahun diambil oleh Allah SWT karena kecintaan Allah SWT. Ada yang 50 tahun karena amal kebusukannya luar biasa, dia tidak menjadi-jadi, diambil oleh Allah SWT. Semua akan dihisab umur ini. Untuk apa umur yang aku berikan kepada kamu? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Cuma ada 2, untuk kebaikan atau untuk keburukan. Enggak, Pak, ini bukan pertanyaan, bukan penjelasan. Jadi umur ini nanti akan ditanya sama Allah SWT. Makanya jangan sia-siakan umur yang Allah berikan kepada jenengan. Allah memberikan umur kepada kita, ini nanti akan ditanya. Semakin panjang umurnya, hisabnya semakin berat. Ya, kepingin umur berapa panjenengan? Kepinginnya kan, ya Allah, hamba mohon umur yang panjang ya Allah, sepanjang umur dunia ini. Tidak mungkin. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang, 125 tahun saja ya Allah. Yang lain sudah mati, teman-teman sudah mati, tinggal ketemu sama orang-orang jenengan nggak kenal, seneng jenengan. Pak Toto, kepingin umur berapa panjenengan? Umur yang barokah. Andai kata jenengan diambil sekarang, siap? Siap? Ayo didoakan bersama-sama ya. Allahu Akbar. Ya, jawabannya betul. Umur yang barokah. Ya. Umur yang barokah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi yang lainnya. Itu umur barokah. Ditaruh di mana saja berkah, ditaruh di mana saja manfaat, dipindah, ya, dimutasi ke tempat ini, ke tempat yang lainnya di perusahaan, bermanfaat, barokah. Ya. Masih ingat Khalid bin Walid, 100 peperangan dia menjadi panglima, menang terus. Ketika diberi surat sama Khalifah Umar bin Khattab diganti yang lain, dia tidak menyesal, karena sesungguhnya bukan surat Umar itu, tetapi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkah. Menjadi panglima berkah, menjadi prajurit berkah, menjadi apapun berkah. Ya. Jadi kabid, menjadi pimpinan, jadi kasih, menjadi macam-macam, berkah semuanya. Menjadi manajemen, berkah semuanya. Itulah umur. Makanya jangan minta umur yang panjang. Nah, gitu ya. Khairun nas mantulah umruhu wa kasuna amalu. Sebaik-baik manusia umur panjang dan amalnya baik. Wasyarrun nas, dan sejelek-jelek manusia umurnya panjang, wasyarru amaru, dan amalnya jelek. Ya, ada orang yang panjang umurnya kelakuannya baik, Pak. Ada orang yang umurnya panjang jelek
jelek, Pak. Biasanya kalau jelek begini banyak yang mendoakan nggak? Mendoakan apa? Cepat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka. Tiba wong apik kok gak iku wae yo sing mati gitu. Kan begitu ya, Pak. Jadi kalau ada orang jelek itu doanya juga begitu. Tapi kita dilarang mendoakan kayak gitu, ya. Oh gak iku wae yo sing mati. Makanya dan kadang-kadang ini jadi ujian kita. Ada orang perbuatannya jelek itu umurnya panjang-panjang. Makanya kalau jenengan kepengen panjang harus ya jangan. Doanya itu dari Nabi, ya. Kita diminta untuk menjadi umur yang berkah, yang manfaat, ya. Kemudian yang kedua, ya. Wa an jasadi fima abla. Dan jasadmu kau gunakan untuk apa? Jasad kita gunakan untuk apa? Kesehatan kita gunakan untuk apa? Pak, ada binaragawan, mungkin sudah videonya sudah nyebar ya. Kok menang binaragawan, Pak. Tubuhnya dengan otot-otot dan sebagainya, masya Allah, luar biasa. Tapi sekarang jalan aja nggak bisa. Sekarang jalan aja merangkak. Di mana kesombongannya dulu? Di mana dia kehebatannya dulu? Sudah nggak ada. Makanya jasad ini kelak juga akan ditanya, kamu tak kasih sehat, jauh dari penyakit, kau gunakan untuk apa? Begadang tiap malam, ya. Akan ditanya loh, Pak. Jasad kita dikasih sehat itu untuk kebaikan, dikasih kesehatan itu untuk ibadah. Jangan dikasih sehat terus digunakan untuk poya-poya, jangan. Kelak akan ditanya. Makanya mohon maaf, ada seorang ulama usianya 70 tapi seperti 17, 70 tapi seperti muda. Ya Syekh, engkau kok sehat kayak begini? Iya, karena masa mudaku aku gunakan seperti sekarang ini. Jadi ketika di usia 60, 70, 80 kok masih sehat? Karena kebiasaannya di usia mudanya dia gunakan untuk ibadah. Boleh jadi di usia 60 penyakit mulai asam urat, kolesterol, apalagi diabetes, darahnya tinggi berapa meter? Darah tinggi. Boleh jadi karena ini kafarat dari Allah. Kafarat itu apa? Kafarat itu untuk mengurangi dosa. Ya. Ini kasih sayang Allah sebenarnya, Pak. Di usia 60, 70 kasih sakit. Karena cintanya Allah kepada hamba, karena di usia mudanya dia berbuat maksiat. Dikasih sakit itu untuk mengurangi dosanya. Kalau memang dia nggak pernah ibadah belas, di usia 60 sakit stroke, azab. Udah gitu aja sudah. Iya. Boleh jadi ini peringatan dari Allah. Masih diberi kesempatan untuk tobat. Ya. Makanya di usia kita yang kayak gini, kemudian kita sehat, ayo yang rajin ibadah. Karena kelak tubuh kita akan dihisab oleh Allah SWT. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi, dan ilmu yang kamu dapatkan apakah sudah kamu amalkan? Pak, panjenengan dari majelis taklim satu ke majelis taklim yang lain untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, kau gunakan untuk apa? Apalagi ilmu agama, Pak, wajib. Tadi malam ada pertanyaan. Ada pertanyaan gini, Pak Tri. Ustaz, kemarin hari Jumat ada imam sholat Jumat, tiba-tiba setelah baca Fatihah langsung sujud. Saya di muka, subhanallah, dia nggak mendengarkan, subhanallah, langsung berdiri. Akhirnya semuanya geridu. Loh, semuanya geridu. Kenapa kalau itu? Karena nggak punya ilmunya.
Surat apa yang dibaca oleh imam? Lupa Ustaz. Boleh jadi itu surat As-Sajdah, surat yang harus sujud tilawah. Tapi biasanya imam mengingatkan, nanti saya baca surat ini sujud tilawah, karena nggak biasa makmum, supaya dia ikut imam. Karena nggak paham ilmunya, jadi gridu. Nah, jadi kalau ada imam, kemudian setelah baca surat kok langsung sujud, apa yang harus dilakukan makmum? Subhanallah. Nggak ada ayat tilawah, nggak ada ayat-ayat sajdah, kok langsung sujud, namanya juga lupa. Dari tahiyat awal, nggak tahiyat awal langsung berdiri, ya. Apa yang dilakukan makmum? Membaca subhanallah. Ibu-ibu pakai tepuknya gimana? Bukan gitu, itu tepuk pramuka itu. Tepuknya begini, Bu. Gitu. Bukan. Nah, buyar nanti. Tepuknya itu begini. Ya. Makanya bedanya orang mukmin dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu tepuk. Jadi kalau ada orang orasi hebat itu tepuk tangan, itu orang Yahudi. Kebiasaan orang Islam takbir, Allahu Akbar. Nah itu, ya tepuknya saja di dalam sholat itu boleh ibu-ibu mengingatkan, tepuknya begini. Nah gitu saja. Nah, yang susah kalau imamnya tuli. Makanya Pak Andri, kalau milih imam jangan imam yang tuli. Ketika keliru, subhanallah dia paham. Nah ini mengarah ke yang lain ya. Jadi ilmumu yang sudah kamu dapatkan, apakah kamu sudah mengamalkan? Dapat dari ustadz ini, dapat dari kiai ini, amalkan. Sekecil apapun ilmu yang jenengan dapatkan, akan dihisab itu, akan ditanyakan. Kamu sudah berkali-kali diajari sama ustadz bagaimana cara minum yang baik, jangan tangan kiri, jendablek tangan kiri. Oh, dihisap nanti, tangan kiwa ngatek pisan, apalagi sambil mengkerik. Ya, kalau minum tangan harus dengan sudah itu kecil itu, amalkan itu, apalagi yang besar. Kemudian yang terakhir, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kalau pertanyaan masalah umur sekali, kalau masalah jasad pertanyaannya sekali, kalau masalah ilmu pertanyaan sekali, masalah harta pertanyaannya 2 kali. Bagaimana cara kamu dapatkan? Setelah dapat, kamu gunakan untuk apa? Berarti penting. Kamu dapat harta dari mana? Ngentit, garong, korup. Setelah dapat, nggak mungkin ditanyakan. Kalau jelas korup untuk apa? Untuk sedekah, nggak mungkin. Dapatnya halal, cara mendapatkannya benar. Setelah dapat untuk apa? Untuk foya-foya? Untuk menambah ibadah? Untuk berangkat umroh? Untuk haji? Untuk yang lainnya? Bagus. Ya, sekecil apapun harta yang kita dapatkan akan dihisab. Dan cara menginfakkannya juga demikian. Karena itu terakhir Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo, muhasabah ini penting. Hal-hal yang mengingatkan kita pentingnya muhasabah, ayat demi ayat sudah saya sampaikan. Hadis Nabi sudah saya sampaikan. Ayo kita muhasabah diri, menghisab diri kita. Semakin kita sering menghisab diri kita, insya Allah kelak di yaumil qiyamah hisab kita juga ringan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Tafadhal kalau ada yang ditanyakan, silakan. Pagi hari, sahabat Firman yang oleh Ustaz Suhada. Sebelum kami buka pertanyaan dari
jamaah, kami sudah minta sedikit kasih kaitan dengan menjaga hati kita. Artinya hati yang sehat itu akan bisa membawa kita yang lebih baik ke depan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar nantinya ibadah kita juga semakin baik. Selanjutnya kami persilakan sama untuk memberikan pertanyaan apabila ada yang ditanyakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kami tertarik sekali penjelasan tadi. Saya pernah membaca beberapa buku, tapi saya membaca itu apa maksudnya. Tapi di antara bapak dan ibu di sini justru banyak ibu-ibunya yang masih masuk dalam neraka. Kenapa kok bapak-bapaknya kok tidak? Biasanya kalau melihat ibu itu sudah melayani bapak rumah tangga sampai sehari penuh, capek-capek, tahu-tahu kok itu saya baca itu kok banyak ibu-ibunya yang masuk neraka daripada bapak-bapaknya. Yang kedua, apakah betul Pak? Seorang bapak, misalnya dia berhubungan suatu itu katanya halal tanpa ngomong kepada anaknya, yang anak lagi katanya itu tidak haram, boleh saja ngambil tanpa ngomong, tidak apa-apa. Terima kasih. Yang kedua, saya nggak jelas karena terputus-putus. Tanpa mic, coba tanpa mic yang keras, Pak Ari. Tanpa mic, pertanyaan yang kedua. Coba yang keras. Tanpa mic, tanpa mic. Apa pertanyaan kedua tadi? Yang kedua, seorang bapak Nah, ini kan. itu apakah betul kalau mempunyai anak laki-laki ngambil uangnya bisa di dompet, dia butuh sesuatu misalnya mau beli bensin dan Oh iya. ya, apakah dihalalkan? Katanya saya mendengar bahwa halal walaupun tidak ngomong kepada anaknya itu langsung Oke. ngambil saja. Terima kasih. Ya. Ibu-ibu, silakan Bu. Silakan Bu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak ada Bu. Sudah paham semua? Ya sudah. Yang saya tanya ibu-ibu yang jawab lagi. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Padahal kalau kita kerja di Garut kan kerja di Garut kan banyak orang rumahnya, banyak cewek-cewek itu. Ya.